warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah berjumpa kembali di Jelang Iftar bersama saya Mugi Zainal. Ya, sebelum pintu-pintu langit tertutup taubatnya, sebelum langit runtuh, di bulan Ramadan inilah tepatnya kita untuk saling berintrospeksi diri dan juga semakin mendekatkan diri kepadanya. Semoga amal ibadah kita dilipat gandakan di bulan yang penuh kesucian ini. Pemirsa di rumah dan juga Masya Allah sudah hadir bersama saya bunda-bunda cantik dari Muslimah Salihah Indonesia. Syar'i, smart and lovely. Masya Allah, apa kabarnya semua bunda-bunda? Semangat puasanya ya. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, yang pasti pemirsa di rumah, surat Al-Ghafir ayat 39, bahwasanya dunia ini sementara, tempat yang kekal adalah akhirat. Pas banget dengan tema kita jelang iftar kali ini, yaitu dunia sementara, akhirat kekal adanya. Dan Masya Allah pemirsa, sudah hadir bersama saya dua narasumber yang cantik salihah. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda Risti Tagor, pasti udah pada kenal dan kangen ya sama Bunda Risti ya. Semangat puasa terus nih Bun. Alhamdulillah, insya Allah Bu. Masya Allah ya. Pemirsa tahu ya, kalau beliau adalah artis yang multitalenta dan juga di tengah kesibukannya tetap aktif sebagai pembina di Muslimah Salihah Indonesia dan juga aktif dengan butiknya Ristiland ya, yang cantik-cantik Masya Allah ya. Dan Masya Allah juga pemirsa, narasumber kita yang kedua adalah Assalamualaikum untuk Ustazah Siti Lumatun Nuzulul Asroria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya Bu namanya. Panjang banget. Tapi kita cukup kenal dengan Ustazah Nuzul ya. Apa kabarnya Bu Nuzul? Alhamdulillah. Baik selalu Masya ya. Allah. Ya, Mbak Mugi juga baik ya Bu. Pasti semangat ya. Ya, pemirsa dan jamaah sekalian, beliau pengasuh pesantren Tahfiz Nuzulul Quran Banyumas. Ya, dan juga anggota bidang dakwah Fatayat Pusat, juga aktif di Muslimah Salihah Indonesia ya Bu. Menemani Mbak Risti, menemani Bunda Risti ya. Ya, Masya Allah. Dan pemirsa juga jamaah semua ya, hari ini semangat terus berpuasa, kita sambil menunggu beduk buka puasa ya. Kita selalu standby di jelang iftar. Dan langsung saja nih mau ngobrol sama Ustazah Nuzul dulu kita ya. Oke. Ya, Bun Nuzul, hidup ini sementara, yang kekal itu akhirat adanya. Nah Bun, pengen dong dijelaskan lebih awal nih makna ini semua. Ya silakan Bun Nuzul. Bunda Salihah dimanapun berada, pemirsa, sebelum saya mulai boleh ya menyapa dulu ya? Boleh dong. Saya mau nyanyi. Biasanya saya pantun nih Bun, gitu tapi kali ya? ini mau nyanyi biar pada dulu. semangat. Puasanya semangat Bun, semangat insya Allah ya. Oh para Bunda Salihahku, bagaimanakah kabarmu? Bolehkah aku bertanya padamu? Semoga sehat selalu. Sehat Ibu? Amin. Sehat ya Bu? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Sehat. Kantongnya sehat Bu? ATM-nya? Yang juragan gitu. Biasanya kalau Ramadan itu yang dipentingin kantong ya, karena mau apa, ada yang namanya lebaran. Nah semoga kita kajian di sini mengharap ridho Allah, semoga sehat jasmani, rohani, kantong dan ATM semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya ibu-ibu kalau didoain kantong nih ya. Kenceng amin ya. Apalagi kalau didoain utangnya lunas. Tuh kan Lebih amin lagi. Insya Allah, tabarakallah. Jadi bunda-bunda salehah dimanapun berada, tadi sudah disinggung nih sama Mbak Mugi. Ada dalam surah Al-Ghafir ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi. Nah, kata Allah itu dalam Al-Qur'annya disebutkan ya qaumi. Ketahuilah bahwa innamad dunya mata. Dunia ini perhiasan yang sifatnya sementara. Wal akhiratu hiya darul qarar.
Yang namanya akhirat itu adalah tempat yang kekal adanya. Bunda ngerasa nggak sih umurnya berapa rata-rata di sini? 18 tahun? Segitulah, sekitar segitu. 18 plus gitu ya. Ada nggak yang kira-kira semasa SMP sama sekarang itu ngerasanya wajahnya masih sama? Masih kinyis-kinyis? Mulai tuh. Ya, kayaknya nggak ada. Makin kesini makin bengkak. Bukan karena penyakitan, tapi memang asupan gizinya terpenuhi gitu ya. Harapannya begitu. Udah begitu, terus ini apa namanya? Saya tuh ya dulu kayak nggak berasa, ketika waktu kecil tuh nggak berasa beneran nggak sih orang meninggal gitu ya, kayak masih jauh gitu. Tapi sekarang Masya Allah saya udah merasakan punya orang tua, bapak udah meninggal, ibu udah meninggal, bahkan kakak saya yang umur 16 tahun kalau nggak salah 17 tahun meninggal karena kecelakaan. Jadi tuh saya ngerasa ya Allah, semakin tua ini semakin sadar kita bakalan mati, iya kan? Makanya gimana ya konsepnya kalau ada orang yang emang bener nggak sih ada dunia setelah dunia ini? Nah, jangan-jangan ada yang pemahamannya mohon maaf habis mati kita direinkarnasi. Ada nggak pernah dengar nggak? Biasanya yang film-film ono-ono ya kan, yang pada nonton ini ibu-ibu, kalau kita meninggal katanya reinkarnasi, gantinya sama tergantung amal ibadah kita. Ada yang jadi anjing, naudzubillah, ada yang tergantung amalnya. Nah, Bunda nanti disambung lagi nih. Pada penasaran ya lanjutannya ya. Nanti biar Bun Nugi yang mancing. Baik ya. Waduh, kalau udah ngomongin sama Bun Nuzul, nggak habis nih kita nih ya, karena luar biasa beliau, Masya Allah ya. Yang pasti pemirsa dan juga jamaah sekalian, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Dunia sementara, akhirat kekal adanya. Jamaah Muslimah Salihah Indonesia. Semangat bunda-bunda ya, apalagi tadi udah dengerin kan apa yang sudah dijelaskan oleh Bunda Nuzul. Kita ini memang dunia ini tempat kita sementara, yang kekal itu adanya di akhirat. Gimana tadi Bun, begitu ya Bunda Nuzul ya? Jadi gimana, kita harus siap-siap ya? Iya Masya Allah, harus itu Bun. Nyiapin Jangan gitu ya? Jangan dibalik ya. Tapi enak banget ya kalau di dunia itu semuanya kayaknya yang enak-enak itu kayaknya harus dicicipin aja gitu. Tapi ternyata yang dicicipin itu malah bukannya berkah ya. Betul. Kalau para ulama ini menyebutkan seperti ini Bun. Kun fil ardi, hiduplah kalian di bumi seperti ghoribun, orang yang aneh. Au seperti orang yang sedang perjalanan jauh. Bunda-bunda ini seling healing ya, tahu healing kan? Kalimatnya orang zaman now itu ya, healing gitu. Bunda kalau healing kira-kira bawa uang saku nggak? Wajib ya, wajib ya. Siapa tahu pengen beli es krim, beli es teh di jalan gitu kan. Tapi terkadang ini kita salah pentafsiran. Nggak mungkin orang yang healing itu akan menghabiskan uang seluruhnya di perjalanan, iya Pak ya? Karena kita tahu, oh nanti aku mau pulang nih, jangan sampai saya di rumah nggak punya persiapan, kan gitu ya. Contohnya seperti itu. Tapi ada orang, contoh bunda-bunda di sini, punya uang 100 juta, nggak usah jauh-jauh lah, 1 juta. Kira-kira kalau ada orang yang mau minta sedekah, yang dikasihkan berapa? 10.000. Mending 10.000. Ada yang turun goceng. Ada yang 1.000 Bun. Berarti kan harus juga melihat, jadi dalam arti kata kalau kita juga mau berbagi ke orang itu nggak harus nunggu lebih dulu ya, itu yang pasti ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau Bun Risti sendiri Bun, untuk menyikapi bahwa Bun Risti kan kesibukan di dunia entertainment itu kan godaannya banyak banget gitu ya, banyak nih banget godaannya. Tapi Bunda udah hijrah nih
ya kan? Apakah ini juga langkah dari Bunda untuk menyiapkan kehidupan selanjutnya atau seperti apa? Kita langsung bertanya ke Bunda Risti ya. Ya silakan Bun. Baik, jadi kalau untuk background sedikit ceritanya bahwa memang saat itu aku dari SD, SMP, SMA itu memang keluarga aku muslim, tapi aku ada di sekolah yang non muslim, Bu. Dan ternyata aku merasakan perbedaan sekali pendidikan saat itu, dan memang sampai akhirnya aku menikah, punya anak, terus aku ngerasain ternyata belajar agama pas sudah besar itu susah. Betul. Terus aku mau ngedidik anakku juga susah karena aku juga masih belajar. Jadi akhirnya di situ aku berpikir bahwa oh ternyata aku harus ngedidik anakku dari kecil nih, dari dia TK harus di sekolah Islam. Karena ternyata kalau udah segede aku umur 20 tahun baru mau belajar ngaji susah banget. Gampang lupa Bun. Udah hilang. Berhenti ngaji sehari hilang lagi tuh, balik lagi. Hilang lagi. Jadi akhirnya mau nggak mau harus lebih istiqomah dibandingkan anak kecil ya. Dan memang di dalam situ akhirnya gimana nih biar lebih istiqomah, lingkungannya dirubah total. Akhirnya harus punya teman-teman pengajian. Nggak bisa cuman sebatas baca Quran aja nggak bisa. Harus benar-benar teman-temanku pun lingkungannya harus dibenerin gitu. Dan ternyata dengan kita ikut pengajian makin banyak lah aku tahu bahwa ada kehidupan setelah ini, bahwa ternyata setelah ini ada surga dan neraka, itu benar atau enggaknya. Ya memang hal-hal yang dalam Islam harus kita imani itu. Ya masa kita harus mati dulu buat tahu ada surga dan neraka. Nyebelin ya Bun kalau dengar kayak gitu. Belum ngerasain gitu ya. Masa mesti mati dulu untuk sementara untuk percaya akan kebesaran Allah itu sebenarnya buat aku pribadi aku selalu merasakan itu. Dari segala macam ujian yang aku rasakan bahwa Allah itu maha baik. Masya Allah. Karena ternyata yang aku rasakan itu adalah kadang yang kita rasa berat, tapi saat kita di jalan Islam gitu ya, pas udah dilaluin, pas nengok kemarin, ternyata nggak seberat itu kalau di jalan Allah. Tapi kalau aku melenceng gitu ya, tidak di jalan Allah, pasti aku lebih parah lagi dari itu gitu. Ibaratnya, misalnya saat aku diuji, terus aku justru melenceng, pilihnya hura-hura, buka jilbab dan lain-lain, pasti itu lebih berat. Tapi kalau aku carinya justru benerin lebih istiqomah, lebih banyak sholatnya, ibaratnya biasanya sholatnya bolong-bolong jadi 5 waktu, terus tahajud, terus benerin dilipat gandakan ibadahnya, Allah kasih nikmat. Jadi akhirnya aku ngerasa bahwa ya bener banget apa yang dibahas tadi bahwa ya dunia tuh sementara, tapi nggak usah nunggu gitu sampai kita mati gitu ya. Harus tahu dulu ya baru percaya gitu. Jangan nunggu gitu. Dan memang yang lagi sering aku ngobrolin sama anak-anak sekarang karena memang mereka di masa sekolah bahwa ternyata kita ini jadi manusia nih apa sih gitu kan, pertanyaan itu ternyata mama yang bisa aku jawab sama mereka cuman ternyata mama ini cuman bisa jadi manusia yang harus bisa memanusiakan kalian. Kenapa? Karena ternyata tugas mama itu cuma bisa bikin kalian mandiri karena mama nggak tahu kapan nih mama diambil sama Allah. Betul itu. Cuman itu aja. Rahasia ya, rahasia Allah. Karena memang yang pasti itu cuman mati. Yang lainnya nggak ada yang pasti. Besok kita tiba-tiba rezekinya ditambah, besok tiba-tiba rezeki kita diambil, besok kita sakit, besok kita sehat, nggak tahu. Tapi kalau mati itu ya pasti gitu. Jadi memang bener-bener ya harus deket banget deh sama Allah dan dekatkan anak-anak kita sama Allah gitu sih. Mantap ya. Mudah-mudahan ya baik kita semua di sini juga pemirsa di rumah ya, terutama di bulan Ramadan ini ya. Betul. Jadi kita benar-benar harus banyak juga introspeksi diri ya. Dan ini bulan yang cuman 1 bulan ya dalam setahun. Betul banget. Sayang banget kalau ditunggu-tunggu, yang ditunggu-tunggu jangan sampai kelewat teman-teman. Benar. Ya, yang pasti pemirsa, masya Allah ya, memang dunia ini sementara. Yang akhirat adalah kekal adanya. Untuk itu kita selalu harus bersiap-siap ya, terutama di bulan Ramadan ini. Jangan kemana-mana ya pemirsa, bersama kami terus di Jelang Iftar. Kami kembali bersama semuanya tentunya setelah yang satu ini. Masya Allah, bunda-bunda muslimah salihah Indonesia. Cantik, smart, and lovely. Ya, kembali kita di tema Jelang Iftar, dunia sementara, akhirat kekal adanya. Dari tadi loh, Bunda Risti, Bunda Nuzul ya, teman-teman kita ada yang udah mulai begini, ya udah nggak sabar mau nanya, ya mumpung ada narasumber. Ya silakan Bunda, ada yang bertanya? Saya. Ya, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalkan, saya Rani dari Muslimah Salihah wilayah Bogor. Masya Allah. Ingin bertanya kepada Ustazah Nuzul, bekal apa saja yang untuk kita persiapkan nanti menuju akhirat? Ya, jazakillah khairan Ustazah. Ya. Saya mau ngasih Ustazah bocoran Nuzul, nih, langsung. Bunda. Tapi habis ini dilakuin ya, insya Allah ya. Oke. Iman langsung jawab ya. Ya, langsung. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada. Jadi ada dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar. Katanya, faida asbahta fala tantadhiril masa. Ketika kita hidup, kalau lagi pagi jangan nunggu sore. Salat duha dulu, nunggu malam. Disuruh azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Ntar dulu, filmnya belum selesai, lagi rame-ramenya, mau ketemu selingkuhannya, ketahuan gak ini? Biasanya kayak gitu tuh, film yang itu tuh ya, tanggung banget kayak gitu. Nah, kalau kita hidup tahu sementara, maka kita harus tahu kuncinya seperti itu. Jangan membuang waktu-waktu kita, lakukan yang bisa kita lakukan kapanpun. Karena kalau ada orang kekinian yang ngomong, slogannya begini, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, ini nggak mungkin kebetulan. Ya nggak Bun? Iya. Nggak mungkin, harus diusahain dari sedini mungkin. Salah satu yang saya pegang adalah kisah Syaikhina wa Murabbi Ruhina Al-Maghfurah Kiai Haji Maimun Zubair yang meninggal. Beliau selama hidupnya itu sangat kagum sama Khadijah, Sayyidah Khadijah. Bahkan beliau menyampaikan, saya kepengen banget meninggal di hari Selasa. Itu diusahain selama hidupnya, disampaikan kepada murid-muridnya, aku tuh seneng banget hari Selasa, pengen kalau meninggal hari Selasa. Ya. Kalau masalah Khadijah, perjuangannya disampaikan ke seluruh santrinya. Akhirnya apa? Beliau meninggal di Makkah Mukarramah ketika haji. Dan tahu nggak sahabat-sahabat, beliau dimakamkan di bawah makamnya Khadijah, Sayyidah Khadijah. Masya Allah, barakallah ya. Jadi luar biasa nggak tuh teman-teman? Kita harus usahain dari sekarang teman-teman ya. Begitu Mbak Mugi. Oke, Insya jadi Allah. benar-benar harus istiqomah nih kita Ya, Bunda ya, betul, apalagi di bulan diusahain ya. Ramadan ini Nggak ada ya. yang kebetulan teman-teman. Iya, benar-benar sekali Jadi ya. jangan suka menunda. Ya, Jangan betul. menunda waktu Nah, untuk itu melakukan dia. kebaikan-kebaikan, Insya itu yang terpenting ya. Bun, masih ada yang mau bertanya Bun? Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan Bunda host, Bunda Mugi. Apa kabar Bunda Risti? Ya, baik, Ustazah Nuzul. Masya Allah, baik, Bunda. Saya dengan Bunda Hadi dari Muslimah Salihah Indonesia wilayah Bandung. Masya Allah. Pertanyaannya untuk Ustazah Nuzul ya. Saya lagi nih. Laris. Jadi yang saya rasakan ini ya, di bulan Ramadan tuh iman kita tuh naik. Betul. Naiknya tuh di awal-awal Bun. Ya. Di saat di akhir itu aduh udah sibuk mau masak apa gitu ya. Udah gitu mau apa nih baju barunya gitu ya. Iya. Padahal di akhir Ramadan itu kita seharusnya lebih meningkat ya, karena di hari-hari yang istimewa gitu ya. Di hari-hari biasa pun bukan di bulan Ramadan sama. Pada saat betul. kita kena musibah, iman kita naik gitu. Ingat, aduh ya, terus berdoa teh sampai khusyuk gitu ya. Semua sholat sunnah dilakukan. Tapi pada saat kita udah rutinitas harian kita lupa sama, aduh ya Allah gitu ya mindalik ya. Ada tipsnya nggak Bun kalau supaya kita tuh tetap stabil iman kita gitu. Terima kasih Bunda. Ini saya jawab seakan-akan saya udah imannya stabil banget gitu ya. Tapi enggak ya Bunda-bunda, karena dalam Al-Quran ini ada sebuah ayat yang kita sama-sama hafal, surah Al-Asr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Apal ya Bunda-bunda ya? Jadi orang ini sejatinya merugi kecuali orang-orang yang mau saling berwasiat satu sama lain. Maka salah satu tipsnya agar kita bisa stabil, kita gandeng sahabat kita. Makanya kita Gandeng gitu ya. ayo saling Gandeng, berpegangan cari tangan berpegangan teman-teman. tangan tuh Ini ya. penting. Cari yang Jangan dianggap cuma soleh-soleha gandengan gitu doang. ya. Apaan nih Tuh, gandengan udah ya? kenceng nih ya. Tapi ini adalah salah satu cara kita agar kita tetap
istiqomah. Kalau kita punya sahabat sejati nih teman-teman ya, kalian salah pasti diingetin ya nggak Ya, sih? betul. Makanya bukan sahabat kalau ada orang yang salah malah ya udah lanjut aja lanjut. Gak apa-apa aku diingetin gitu dukung. ya. Lagi ada berantem lanjut aja aku dukung di belakangmu. Oh ini sahabat macam apa gitu ya. Jadi salah satu kiatnya kalau Ramadan sebetulnya sama ya karena banyak Iya. cobaannya. Sama kalau kita lagi umroh. Iya. Kita umroh di sana sholat sampai berjam-jam ya, tahajud sampai 20 rakaat ya. Ada nggak gitu? Sholat hajat yang banyak Iya. ya, kalau tahajud 12. Iya. Tapi kalau sampai rumah, ya Allah, boro-boro bangun malam cuma pipis doang. Iya. Habis itu tidur lagi. Iya. Begitu Bunda Oke. Ugi. Jadi intinya juga lingkungan juga mempengaruhi ya. Cari lingkungan pasti kita yang ya. tepat ya. Komunitas ya, Komunitas semuanya, ya Masya seperti di Allah. Muslimah Salihah Indonesia. Nah, itu mantap Tepat sekali, banget. saran dia Ya, pokoknya. Oke. Ada yang mau nanya lagi nih, nggak sabar ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Lucy dari Muslimah Salihah Indonesia wilayah Bekasi. Saya mau nanya ke Bun Rizky Tagor nih sekarang. Oh, ya, alhamdulillah gantian. Nah, iya Bun, di tahun kesibukan ya sekarang ini bulan Ramadan kan bulan penuh berkah gitu. Nah, ada nggak yang membedakan kegiatan Bunda gitu selama bulan Ramadan ini, selama sebulan ini, apakah tetap gitu di bidang entertainment atau khusus misalkan syuting religi seperti itu? Terus bagaimana Bunda memberikan edukasi atau mengajari anak-anak untuk puasa sejak dini gitu, apalagi kan ada yang masih kecil gitu. Ya itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bunda Rizky. Terima kasih Bunda. Baik, kalau untuk kegiatan sebenarnya tetap sama aja, hanya saja kegiatannya pasti mencari pahala ya. Jadi lebih banyak kegiatannya sama komunitas ataupun kegiatannya pasti yang berhubungannya dengan keagamaan ya di Ramadan ini. Mau itu sama keluarga ataupun sama Muslimah Salihah Indonesia, pasti kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama kajian, Bermanfaat sama ya. lebih sama kajian, santunan ataupun tausiah dan yang lain-lain lah berhubungan dengan keagamaan. Kalau untuk sama anak-anak, biasanya juga di Ramadan ini aku hanya mengambil kegiatan 2 minggu pertama. 2 minggu akhir biasanya sudah disiapkan waktunya ya fokus untuk keluarga karena memang pasti rindu banget yang namanya sahur sama keluarga, terus Buka, juga ya. berbuka sama keluarga gitu kan ya. Itu kan momen yang luar biasa ya kebersamaan itu. Terus kalau sama anak-anak yang pasti anakku yang pertama dan kedua sudah full puasanya. Kalau yang pertama memang dibiasakan. Jadi biarpun belum puasanya komplit, tetap sahur dibangunkan, tetap harus ngerasain sahur bareng. Yang paling menyenangkan sih sebenarnya sholat bareng ya, sholat jamaah bareng, taraweh bareng, seperti itu sih. Iya, Masya Allah ya. Jadi saat berkegiatan, Ya. tapi tidak melupakan juga tugas sebagai seorang ibu ya, Bunda Rizky ya, dan juga bunda-bunda salihah semuanya. Ya, pemirsa di rumah dan juga bunda-bunda Muslimah Salihah Indonesia, kita akan tetap ada di jelang iftar, tapi kita jeda dulu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Muslimah Salihah Indonesia. Waduh, kalau udah dengernya semuanya bunda-bunda kayak adem gitu, nggak berasa ya puasa. Masya Allah. Masya Allah ya. Ya, Bun Nuzul, Iya, masih ada siap. yang pertanyaan ini dari Oke, kita ya, yang iya, siap. dititipkan juga ke Bun Nuzul. Bun, kalau dunia, wah, udah pada ngerasain hidupnya gimana gitu ya. Nah, tapi kalau di akhirat itu kehidupan kita nanti itu seperti apa ya, Bun ya? Oke, baik. Silakan, Bun. Oke, siap. Teman-teman yang dirahmati Allah, baik yang di studio maupun dimanapun berada. Jadi Imam Malik itu menyampaikan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempatnya kita menanam dari kehidupan akhirat. Bunda nanam kelengkeng kira-kira keluar nggak duku? Nggak mungkin. Ya. Jadi tadi yang saya sudah sampaikan, nggak mungkin ada sebuah kebetulan. Ya. Maka dari itu kalian menanam apa, ya kalian akan menuai di akhirat. Meskipun tadi hadisnya adalah kayaknya doif gitu ya, seakan-akan doif, tapi kalau dilihat dalam Al-Quran ini sesuai. Siapapun yang menanam baik, maka dia akan fala khaufun alaihim walahum yazanun. Orang yang bertakwa, beriman, berkebahagiaan baik, dia tidak akan ada takut sama sekali. Ketemu sama Allah ya senang. Makanya ada orang zaman dulu, bukan zaman dulu sih, para ulama ngomong kalau meninggal ini seperti kayak pengantin. Karena mau ketemu sama Allah.
ketemu sama pacar, sama kekasih gitu ya. Makanya nggak akan ada ketakutan dan keraguan. Nah, maka dari itu di akhirat ini adalah apa yang kita apa yang kita tanam di dunia akan kita tunai di akhirat, begitu Bunda. Maka orang yang pada salah kaprah ini nanti kalau dibangunkan dari akhirat dalam surah An-Nazi'at, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nahirah. Katanya apa? Ketika dibangunkan, ada sengkakala dibangunkan dari kuburnya, dia ngomong, ya Allah, ternyata ada kehidupan lagi setelah kita mati. Dikiranya ketika kita udah mati, udah selesai kita nggak ada pertanyaan apa-apa. Gak taunya nanti setelah mati itu akan ada kehidupan akhirat, di mana itulah kehidupan yang sesungguhnya. Begitu Bunda-bunda yang dirahmati Allah ya. Masya Allah, jadi tebarlah sebanyak mungkin ya amal ibadah, biar metiknya nanti gitu di kalau akhir. yang nggak nanam nggak bakalan nandur ya. Nggak nyambung itu ya Bun ya. Iya. Nah, untuk Bunda Risti sendiri, Bun kan sahabat banyak banget ya. Masya Allah. Tapi sahabat yang bisa ngajak kita ke surga itu yang seperti apa ya Bun, biar bisa ketemu lagi gak hanya di dunia Masya saja. Allah. Nah, gimana nih Bunda? Masya Allah, kalau misalnya kita tahu dalam Islam ya, sebenarnya memang sahabat-sahabat itu bisa membantu kita ya Bunda ya. Betul. Apabila memang ternyata tidak ada gitu ya, salah satu dari kita ada di surga, ternyata kita tidak bertemu dengan sahabat-sahabat kita bisa minta sama Allah ya. Betul, Kalau memang dicari loh itu. Kita bisa minta sama Allah untuk dipertemukan apabila kita memang teman-teman satu jamaah, teman-teman yang memang satu sila ukhuwah. Itu kita bisa minta gitu. Nah, lebih tepatnya bagaimana sih itu Bunda Nuzul? Aduh, dilempar ke saya nih. Oke. Jadi sebetulnya terlihat banget apa yang disampaikan, bahwa salah satu dari golongan yang nanti akan mendapatkan apa zil itu apa namanya? Apa ini namanya? Naungan. Naungan di mana sudah tidak ada lagi naungan, yaitu ketika kita mau berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Makanya kita kalau doa teman-teman ya, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Jangan apa-apa ini dunia. Berteman karena Mbak Risti artis, ya kan, biar di endorse bajunya. Jujur ya. Masya Allah, tabarakallah. Jangan yang dunia ini kesekian kalinya Bun. Yang pertama lillah karena Allah. Makanya kita nyanyi bareng-bareng bisa ya. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Masya Allah, adem Bun. Artinya juga adem. Pokoknya yang nyukupin Allah, yang ngurusin Allah, pegangannya Allah, semua karena Allah, maka terakhirnya akan alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada yang sia-sia teman-teman. Begitu Bunda. Masya Allah. Kok kalau di sini dengerin Ustazah Nuzul sama Bu Risti adem gitu ya. Masya Allah. Masya Allah, nggak berasa ya. Udah mau di ujung ya. Pengen sih kita ngobrol lagi gitu. Cuman waktu jua nih yang harus memisahkan kita dengan pemirsa dan juga untuk jamaah sekalian. Ya Bunda Risti, pesan untuk pemirsa jelang iftar silakan Bun. Masya Allah, para sahabat-sahabatku, insya Allah menjadi sahabat dunia akhirat. Tolong sematkan nama-nama sahabat muslimah salihah di setiap sholat kita ya Bun. Semoga kita bisa bertemu di akhirat kelak nanti. Amin ya Allah beralamin. Untuk Bunda Nuzul, kalau saya tadi sudah sampaikan Bunda Risti ya. Enggak, sebetulnya intinya kita sama, kita pengen tidak hanya bersama di dunia. Ya teman ya. Kita pengennya di dunia akhirat sama. Nanti kalau nggak ada cari Bunda, jangan cuma mau masuk surga sendiri ya. Siapa tahu nanti kalau nggak ngelihat saya, nggak ngelihat Bunda Risti, cari teman-teman. Aku dulu pernah ngaji bareng sama Bunda Nuzul gitu ya. Semoga kita nanti bisa dimasukkan ke surganya Allah bareng-bareng. Amin, amin, amin ya Allah. Kabul ya Allah. Amin. Karena surga terlalu luas untuk sendirian. Nah, itu dia. Ini jargonnya Mbak Risti ini, saya udah ya Masya Allah ya. Ya, yang pasti semua hidup memang punya prosesnya. Dan insya Allah ya, semoga harapan kita semua prosesnya itu pasti hijrahnya di jalan Allah. Dan semoga pertemanan kita, amal kebaikan kita, apapun yang kita tabur di dunia adalah hal-hal yang baik, agar kita dipertemukan kembali oleh Allah di surganya nanti di akhirat adanya. Amin ya Allah. Ya pemirsa,
Saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas dan juga para narasumber saya hari ini ya. Mohon maaf apabila kami ada khilafan yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi